lagi di channel El Bricks di acara ngobrol bareng Rangga. Tuh Randi, Rangga, kamu sokap. Lagi ada siapa nih Kak? Ada perkenalan lagi dulu. Iya. Ada gua Thomas Awilis dari Etro dan juga pecinta landscape asik pecinta. Gue dari Etro, Arif dan Purnama. Orang namanya Arif Etro. Pecinta sepatu roda juga sama di landscape lah. Gue kalau ngomong pecinta gitu kayak pengen nyanyi. Emang sering ada tuh di Instagram. Boleh lah. Kali ini kita main bahas tentang aggressive inline nih. Jadi kalian sama tim Ekro semua basic banget sih, dan mungkin udah sering kalian ditanya sama orang lain juga sih. Dari kapan sih mulainya? Dari kapan? Kalau gue termasuk orang tua kayaknya. Udah cukup sih dengan orang tua. Kalau gue pribadi gue main agresif mulai di 95. Oh 95. Main di sana. Suka sharing alat sama anak skateboard di Senayan di Batu Manahan. Dalam dulu ada Minggu satu. Iya. Sama angkatannya Opat. Kodi. Oh. Batu. Orang-orang agresif di situ. Gue sampai 98. Sempat cedera parah di 96. Terus nggak main lagi. Baru main lagi 2011 ketemu sama Arif juga baru main 2010. Ada gue kuliah kerja jadi udah nggak main lagi. Gue waktu gue kuliah di luar tuh kayak gue nggak lagi ngaruh komunikasinya, jadi kayak nggak ada temennya. Tapi sepatu lo bawa? Sepatu gue bawa udah sampai ke tas, akhirnya masih pakai lagi. Makanya jadi gue waktu main di 2010-2011 gue harus beli baru lagi karena yang gue punya udah di tas. Kemakan usia ya? Iya. Mulai nih. Kemarin di tahun gue ketemu gue di tahun 2010 sebenarnya. 2010 waktu itu gue baru start lagi main landscape, langsung agresif. Kebetulan ceritanya gue ada COD-an lah, teman ambil barang dari luar, dulu gue belum jualan. Ketemuan COD di rumah Thomas. Jadi justipnya di Thomas. Itu di mana lagi ada box session. Di mana gue main box session. Dulu bikin sendiri tuh down box terus flat gitu, sabuk panjangin. Adalah Meter ya. Kalau gue sendiri main landscape dari tahun 96. Sama. 96 tapi main landscape California Pro dulu. Ini dulu kan lagi ngetren-ngetrennya pas Iya, California Pro. Rollerblade. Iya. Black Ya, ini orang ngomongnya rollerblade. Ya mungkin gue kalau misalkan nggak tahu gitu ya, tetap gue sebutnya rollerblade. Umum lah kayak orang bilang apa mineral water si A, Ya. tapi nyebutnya B, gitu. Nah sebenarnya di tahun 90-an itu landscape tuh lagi booming banget karena dulu ada banyak pertandingan kita ikutan dan gua ada bikin klub, ada klub Monas, ada klub P3 di Lici, dulu ada klub Freshline. Nah gua dan Bego tuh punya klub namanya Jakarta Young Cruisers, itu kita yang bikin tuh. Dan kemarin dari cuma 30 orang sampai 200 orang nih, jadi emang udah ada emang udah kayak udah emang 90-an ya. Berarti basecamp itu di Senayan di pasukan kaki timur ya, timur itu terus pindah juga ke Klaten supaya kompetisi ada divisi speednya, cuma gara-gara gue main agre, akhirnya gue jadi kayak gue nggak pernah main lagi, malas. Gue itu sempat berjalan tuh tahunan, benar-benar emang udah jadi kayak grup gede, saingan sama grup Monas. Itu kan sekarang masih gede tuh, masih itu udah kayaknya sering waktu tren, orang yang pada gede, kemudian nggak ada yang meregenerasi, udah habis. Nah itu juga tuh masalah regenerasi. Karena sejauh ini kayak inline tuh selalu ada di nggak ada di permukaan gitu. Hidup segar kita mau. Iya. Hidup segar kita mau, ya kan? Tak mau. Hidup tanggung, nanti kagak gitu ya. Iya kan, tapi yang main Ada. Itu dia.
event Gimana gitu maksudnya orang-orang itu? kemarin juga kayak Agresif itu juga sempat mati ya, sempat kita 2010 mulai ngumpul di Menteng gitu ya, awal-awal komunitas di Jakarta. Ya, Taman Menteng. Taman Menteng. Dulu kan skateboard nggak boleh. Akhirnya inline masuk, tapi inline bikin alat akhirnya. Tapi kita nggak mau gunain alat-alat, dan memang kalau inline skate itu karena dia bahannya plastik ya, dia nggak rusak. Akhirnya, tapi kita memang sekalian nggak usah rusak deh. Takutnya nanti kita disalahin, akhirnya bikin alat. Iya, karena di 2010 tuh gue sering tuh lewat Taman Menteng, anak-anak agresif banyak banget. Benar. Tiap hari dan tiap sore. Iya. Pasti ada. Zaman lagi jaya sih. Emang lagi jaya. Jadi 2014 dulu kita nggak punya alat, akhirnya gue suka nonton di YouTube. Nah, Gue coba provide dari gue sendiri untuk si bikin alat itu. ada. 2000 waktu itu belum ada intro, tapi gue memang kayak gue senang mau belajar, tapi kita nggak punya alat. Akhirnya yaudah gue bikin habis itu baru tarikin. Patungan dong, ya walaupun patungan. Duit. Gila. Lo kalau bilang nggak ada kontribusinya, lo udah ngarin sekarang nih. Nah, dari situ ya barulah 2011 baru start buka toko. 2011. Itu berarti 2010. Terus tarik ke 90-an. Berarti itu vakumnya Jauh banget. Terakhir 98. Lu cabut. Cabut, cuman kayak sempat ada yang masih main tuh 2000 awal kayak masih ada main. Tapi emang gua kan dari Indonesia ya. Cuman ya main tuh tapi lama doang, kayak tiba ketemu lagi. Nggak ada pengembangan baru tuh. Jadi benar-benar kemarin pesat lagi ya Jakartanya 2010-an ini sih. Gua tuh kemarin pesat tuh ya sampai 2014 Sampai 2015 lah itu pesat banget, sampai di komunitasnya, eventnya, saya Iya. tahu juga pasti dari AFC, skateboard selalu bareng juga kita kan. eh, AFC, Saga, ya kan. USF. Iya, pokoknya event forming juga ada, ya kan. Iya. Ya dari situlah kita bareng-bareng lah semuanya. Udah pas 2016 udah mulai agak sepi. Karena sepinya event atau Sepinya. karena sepinya yang naik. Yang kemarin udah mulai menurun, tapi ada 2017 akhirnya si toko tuh Retro tutup. Tutup habis itu udah nggak ada yang jualan lagi deh tuh. sampai tol lain pun nggak ada yang jualan. agresif nggak ada. Jualan kan ada, kan ada. Kan ada. Cukup banyak ya kayak Dan orang banyak kan order dari luar aja, karena nggak ada. Oh, udah mulai bebas gitu. Jadi kayak nyari tapi belinya dengan harga yang benar-benar fantastis banget. Sama dari bayar pajak dan segala macam, cuma ya mau gimana karena nggak ada tokonya kan. Gitu. Jadi mungkin khususnya di situ juga kali, karena toko itu orang yang mungkin ada kan yang telat-telat antusias gitu, bingung beli di mana tokonya nggak ada, ya udah jadi nggak jadi. Iya. Ada mungkin faktor itu juga kali. Iya, sampai ada customer Etrol juga kita ketemu di 2020 awal ini. Waktu dia nanya, Etrol kemarin kok buka tokonya lama, malah jadi gudang ya katanya. Tapi minirnya masih ada. Minirnya masih ada, tapi jadi gudang katanya. Oh iya nih, gue jadiin buat gudang bisnis gue yang lain gitu. Akhirnya tuh orang, wah itu gue gara-gara itu sampai gue berhenti, akhirnya gue nggak jadi mau main lagi gitu. Sampai akhirnya pas toko kita buka, akhirnya dia main, ketemu, wah yaudah dia udah buka Mulai lagi. lagi. Iya mulai lagi, jangan tutup lagi ya kata dia. Nanti gue mau cari barang di mana katanya. Itu salah satu faktor sih. Ternyata banyak yang nyariin ya. Banyak. Berarti lu salah satu yang itu lu buka lagi ada demand. Bukan. Apa? Thomas favorit gue. Gimana tuh ya? Jadi waktu yang buka 2011 itu, gue boleh bilang gue salah satu pasang royal. Gue tipe orang yang gue BM-an dan gue senang, dan gue tipe yang gue pengen nyobain semua sepatu, semua brand gitu kan. Dan itu yang memprovide dan yang memberikan gue itu ada dua toko, cuma yang gue yang memprovide dengan baik, dengan baik itu Etro. Sampai gue gabung mulu, barang mau datang gitu. Dia bisa
datang ke rumah gue jam 1 malam datang Cuma buat ambil. buat ngambil barang gue. Karena gue nggak perlu sampai besok gitu. Spesial account berarti. Sampai gue bilang, Rif ini ada barang ini baru lihat nih, barang soal ini dua lagi. Gimana caranya? Pokoknya gue harus orang pertama yang punya. Biasanya. Dia sampai diadain itu orang pertama yang punya gitu. Dulu gue karena gue orangnya beman ya, beman. Gue tuh nggak bisa punya barang cuma satu. Untungnya istri satu. Iya. Lu Gue kayak juga nggak enak ngomongnya. Kalau di circle gue pasti gini. Yang ketahuan. Enggak, tapi satu. istri hanya ini banyak gitu. Jadi Eko tuh jual apa? Developnya banyak men. Terus si gue sebenarnya udah dari gue ceritain dari awalnya aja kali ya, historinya nih ya. Gue main itu 2010, terus 2009 gue buka toko itu sampai di 2017. Tapi gue untuk gue mainnya sendiri, gue 2015 udah berhenti main, udah nggak pernah main lagi. Tapi cuma jualan aja sampai di 2017 akhirnya gue udah nggak bisa survive lagi karena posisinya pada saat itu memang satu dunia itu untuk si industri si agresifnya ini anjlok. Ini tuh satu dunia. Jadi bukan emang karena tren yang ada di kita doang. Bukan Satu dunia. satu dunia. Jadi di luar juga trennya juga turun juga sampai akhirnya ada beberapa company yang masih survive, ada yang toko-toko akhirnya mereka udah tutup gitu. Sampai ada satu toko yang kiblatnya dunia mereka tutup di Amerika sampai tutup, namanya Aggressive Mall. Dia tutup sampai akhirnya kita juga tutup juga. Terus di 2019 pertengahan lah dia mulai main lagi, tapi main urban kayak gini nih. Iya. Tadi itu mau main lagi. Dia mau main lagi. Tadinya. Iya, yang itu sering gue lihat itu di postingan Instagram. Karena ini kan ibu ngapain sih di jalan? Tapi seru kencang gitu. Dikirimin foto terus kan. Kebakar nggak lo? Kebakar nggak lo? Wah, gua awalnya biasa aja, kayak apaan sih, pas gue udah males nih main ginian gitu. Iya. Nih Thomas, Roman bro. Karena 7 tahun di inline skate di industri itu, gua kayak udah makan asam garam, story-nya kayak apa gitu kan, sampai yang gue bisa punya teman dari mana-mana gitu. Maksudnya kayak orang kalau di skateboard kan mungkin kayak komunitasnya besar banget, nggak bisa sampai ketemu orang tuh mungkin kayak pro bisa lupa gitu. Kalau gue tuh benar-benar yang kayak orang Amrik pro-nya ini, lu kalau mau ke Indonesia ketemu siapa? Ketemu Arif. Pasti gitu. Misalkan orang pro ada mampir lagi di Singapura atau ke Malaysia atau Thailand, pasti lu mau mana? Gue ke Indonesia nih, oh lu ketemu si Arif aja gitu. Sampai gitu, terus ya gue pikir, terus gue lihat Thomas kirimin foto terus, yaudah gue coba deh beli deh. Gue bilang istri gue main produk lagi nih. Oh bagus, support istri gue ya kan. Belilah barang, kemudian beli lagi, beli ke toko di dekat tetangga lah ya, beli datang Teksnya. coba main dengan bayar teks yang kuning. iya, dengan bayar teks yang cukup mahal. Padahal gue dulu ya beli jalur distributor, akhirnya gue beli dengan harga retail yang gue bayar teks itu lumayan mahal gitu. Terus ya udahlah, gue orangnya nggak pusing kan. Ya mainan belilah orang tua olahraga gitu ya kan, beli main. Terus Thomas bilang udah habis ngajakin main lagi, ngajakin buka toko. Mulai ngelunjak. Awal emang kayak gitu. Awalnya diduga-duga. Awalnya kirim foto gitu ya. Oke juga ya. Kali kita jadi ini yang main agresi ini kan main urban dong keren. Rif, ini main urban sekarang mau main urban. Ah keren dong Rif. Ada 3 mil sekarang 5 giga. Separin 2 cover itu. Dia nggak mau jual lagi Rif. Gini terus. Sampai akhirnya gue sama dia akhirnya ini buka toko nih, buka toko. Kebetulan banyak koneksi lama yang bisa ngejalurin ke distribusi. Akhirnya
kita ambil beberapa brand, jadi ada modelan kayak brand power slide, ada skate-nya ada di sini, ada Razors, ada Process, pokoknya brand-brand luar pun ada, semua ada. Walaupun di 2017 itu kan lagi bro, distribusi itu tetap ada barangnya, Tetap ada di Amerika, tetap ada di Amerika atau di Jerman atau Italia kan. Cuma memang ya mereka barangnya nggak semeriah pada era di 2010 ke 2015. Nggak semeriah pas di era itu. Di era itu benar-benar brand baru banyak banget keluar. Pas di era itu varian banyak. Terus juga kebetulan pro-pro yang kita idolain gitu, mereka pada kayak pensiun gitu, pada main gitu. Itu salah satu yang orang juga mau main lagi, ya idolanya juga berpensiun. Jadi regenerasinya yang influence lagi nggak ada. Iya, bisa. Atau ada karena eventnya jarang-jarang, jadi nggak belum update ya juga. Bisa kayak gitu. Kalau Baku kan eventnya juga, berarti Europe eventnya juga rock juga. Kalau di Indonesia yang gue lihat Jakarta kemarin agresif sempat agak hilang karena benar nggak ada regenerasi. Jangan waktu di era 2010 ke 2015 itu rata-rata yang main itu orang masih kuliah atau lagi baru awal kerja. Jadi mungkin masih bebas dan antusiasnya masih gede. Dan orang sering waktu kan udah boleh nikah. Biasanya tuh orang udah boleh nikah, udah boleh berkeluarga itu pasti langsung ada berkurang. Nah di era kedua rata-rata sekarang udah pada berkeluarga. Jadi memang main agre itu kalau dulu tuh benar-benar bisa rutin Rabu, Jumat, Minggu cuma terus. Sekarang masih banyak berkeluarga. Mungkin itu juga salah satu yang bikin agak slow. Dan belum ada yang baru itu ya kan. Gitu. Nah sekarang mungkin era udah berbeda, anaknya mungkin udah pada mulai gede, udah berjadi tinggal, jadi mereka udah bisa mulai main lagi gitu. Meskipun nggak sering dulu ya. Cuman karena trennya naik lagi, mereka mulai kumpul lagi gitu. Gara-gara kita mulai jualan lagi. Gara-gara bromance kan nggak ada. Kebetulan banyak juga kayak beberapa live di Instagram gitu teman-teman kita kemarin dan ya cukup bisa dibilang ini bukannya kita mengakui ya, tapi memang saya dan Thomas nih kayak nge-create si Urban ini biar rame lagi. Gimana caranya kita create dengan konten yang bikin videonya yang bagus gitu. Dinikmatinya dengan bagus kayak urban street yang kebut-kebutan di jalan, mungkin pernah lihat Timo pernah bikin ya kan. Ya seperti itu kita bikin, orang jadi ganti kayak wah ini sesuatu yang seru nih. Dan kebetulan kita coba create-nya itu memanfaatkan momentum Jakarta itu sekarang udah bagus banget. Iya. Fasilitasnya. Udah sejak yang Asian Games kan dulu, zaman dulu kita mau seperti itu mau gimana? Ya kan? Ngerasain kemarin kan kayak skateboard main dengan lampu plaza. Seberang lampu plaza kan tuh kan ada LED kecil, LED cuma segini gitu. Sedih banget orang pada ngejalan-jalan pakai skateboard gitu kan. Karena dulu pemerintah belum nyediain kayak sekarang. Sekarang di dekat STC, dekat lampu plaza, LED-nya udah bagus. Sekarang buat di video juga bagus dulu. Ya, iya kayak gue kenal sama Hafiz juga kan. Dia kan salah satu penggerak video street ya kan di Indonesia gitu. Ya dia pun juga nyari spot tuh susah banget gitu. Ya kan sampai keluar kota gitu karena nggak ada. Nah sekarang di Jakarta benar-benar dikasih. Nah, pemerintah kasih. Nah ini loh gue kasih fasilitas bagus, kenapa nggak digunain ya kan? Jadi jatuhnya kayak landscape lah sih kalau buat video sinematik itu jadi bagus gitu. Terus juga mungkin dari lo sendiri yang Wills kayak ini ada kesempatan untuk buat mengenalin agresif tim lain lagi ya. Benar. Urban tim lain lagi. Justru awal kita buka lagi kita malah fokusin ke urban dulu karena kita main ke GBK kan. Pasti ada yang main tuh. Kalau dulu tuh yang main pasti tahu ini sini. Jadi ini siapa yang main? Ada orang lain lagi. Terus kita minggu depan ke GBK ada lagi orang lain lagi. Turun dari mobil di parkiran gitu kita lihat. Tapi ya dia mungkin beli dari kita. Tapi kita nggak ketemu karena kita cuma pikirin by Gojek gitu atau pakai
Gosen atau pakai JNE gitu, terus kucuk-kucuk di jalan pakai wah, ini produk yang kemarin kita Kirim, masuk gitu itu, kan. gitu, baru dikirim gitu, modelannya. Tapi secara langsungnya Ada registrasi, Iya. cuma nggak di tag. Cuma Berarti sukses tuh bikin kemarin tuh. alhamdulillah sih ya, Dan alhamdulillah. ternyata generasi sebenarnya orang lama. Orang lama. Orang lama, rata tuh mungkin 50% dari customer kita itu Iya, dari 100 deh, dari 100%. Dulu ya? 70% itu orang Jerman dulu. namanya pengen Orang main lain lagi. lagi. Nostalgia. Nostalgia. Justru yang orang baru masih sedikit ya. Benar. Yang orang baru masih sedikit. Ya tapi yang naik ke sini tuh waktu itu kayak masih anak-anak kuliahan gitu. Berarti kan baru lagi tuh. Iya. Gitu. Yang roll, yang roll. Jakrol biasanya. Ya, itu dari komunitas sama kita sebelumnya. Terus dari adanya si Urban ini kita bikin, pelan-pelan kita nyemplungin lah si agresif ini. Ngomongin lagi. Nawalin lagi tapi Nih. pelan-pelan. Jadi lu nyaman aja dulu. Habis itu mau ngarah kemana, silakan gitu. Karena orang kalau udah main di Urban gini, kan dia bingung mau ngapain lagi. Udah lari nih, udah lompat-lompat. Mau ngapain lagi nih? Next level. Next level. Grind lah. Grind. Sebelum lah sini. Gitu. Berat ya, berat ya. Jadi rata-rata orang tuh yang agak serius ini pasti punya dua pair. Jadi emang satu sepatu buat urban, satu sepatu buat agresif. Karena memang idealnya itu tidak boleh digabungin. Jadi memang agresif itu memang Karena beda settingan. Iya, settingan. Bukan berarti nggak bisa ini agresif, bukan berarti nggak bisa buat urban, bisa, cuma nggak akan capek. Karena bedding masih bedding bukan bedding speed, berarti juga masih capek. Nah tapi kalau pun lo pakai bus urban yang settingan baru gede, bedding kencang, mau pakai di skatepark atau buat agresif buat kalau ngasih overpower. Iya. Overpower. Jadi memang harusnya dia punya dua sepatu. Gitu. Tapi sebenarnya untuk punya dua sepatu itu kita juga yang bikin trennya. Iya. Karena dari zaman dulu orang main agresif, Iya. main urban, main slalom, jadi hoki. CFD pun pakai bus agri kan. Buat champion pun kita pakai bus agresif. Kalau sekarang capek. HP ini kayak akhirnya kita sekarang kayak udahlah bikin punya dua gitu. Makanya sekarang customer kita pun juga akhirnya belinya dua juga gitu. Karena wah iya nih kalau lagi main di Senayan nih mau city ride gitu, wah buat aja deh. Besok main di mana? Skatepark, mau mana? Elbring. Oh ya udah, oke. Udah ada agresif gitu. Jadi rata-rata mereka punya dua gitu. Nah, dua. Tapi kalau ngomongin soal dua kan berarti kan itu si pemainnya sendiri tuh yang milih gitu. Tapi awal untuk mereka kayak kenal untuk orang-orang baru ya, Iya. kenal pasti lo jejelin di urbannya dulu. Urban ya, umumnya urban. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang Tiba-tiba emang mau nyadri, udah silakan. Kita Silakan, nggak ya. bisa, Iya. kita nggak bisa yang namanya sama customer. Lu harusnya lu di urban aja, jangan. Enggak. Biarkan tuh customer memilih. Apalagi untuk memilih brand, itu biar mereka yang rasain dan mereka sendiri yang nentuin gitu, dan mereka yang jadi orang bagian yang review gitu loh. Tapi lo pasti kasih kiat-kiat kan. Benar, Kayak, tapi oh, kita ini- jelasin ini tuh barang begini, ini begini, ini begini. Balik lagi sama si customer. Dan biasanya orang yang di pusat agri itu karena mereka suka model ya. Karena memang pusat agri yang bisa mungkin tuh boleh keren ada kayak Jordan, Skate juga bilang keren. kayak Jordan ada yang kayak sneakers, ada yang kayak pantofel gitu ya. Jadi emang kalau urban kan simpel, sebenarnya simpel doang gitu. Agri itu kayak menjadi desain, jadi mungkin orang sebenarnya kayak sebenarnya dia mungkin buat urban, cuma aduh gue suka model yang agri ini keren, jadi dia beli itu gitu. Iya juga sih. Balik orang masing-masing sih. Karena model juga sih. Iya, kan. Iya. Semua orang pengen keren. Lifestyle. Kayak contoh kemarin sekarang rollerblading ya, kita sebutnya sepatu roda ini kalau di US orang panggilnya scene-nya itu rollerblading. Kayak skateboarding. Nah, ini rollerblading ini kemarin juga sempat ada selebriti lah di US yang bikin naik banget. Salah satunya siapa? Yang Ada yang Kendall Jenner. yang kembarannya. Iya, kembaran Kendall Jenner lagi main lagi. Jadi Padahal dia pakai brand ini, Dom Skate ini. Makanya kita bawa ini yang pernah dipakai sama adiknya Kendall Jenner. Jangan bilang lu satu-satunya toko Jakarta yang punya barang ini. Iya,
Iya. Nah, kemarin Jakarta tuh ada banyak sebenarnya. Nggak ada, cuma ada untuk Kalau ada ada sih ada ya. untuk toko tuh yang jual inline skate mungkin ada beberapa ya toko, mungkin ada yang udah fisik store ini ya. Ada Decathlon, ada Decathlon. Ada Decathlon, ada Ninja lah. Termasuk Ada brand-brand yang di toko kalian. Nggak ada. Jadi brand-brand yang di toko kita nih memang benar-benar yang brand-brand premium. Lebih spesifik, Lebih emang spesifik gitu. main gitu kan. Benar. Kan mungkin di skateboarding juga punya ada brand premium yang spesifik orang cari tuh di toko skateboard biasa. Iya kayak Gramedia, Iya. ada skateboard juga tapi itu enggak Benar. mumpuni untuk main gitu. Tuh. Kalau yang kita paham lihat ini mah nggak bisa mainin gitu kan. Iya, Paham paham. awam mungkin mah sama-sama aja gitu ya. Nah, Tuh. Eko kan udah berbentuk toko dan dari cerita udah kayak sebagai brand image-nya Jakarta. Iya. Sebuah rollerblade. Kalian punya rider gak sih? Udah. Iya. Berapa banyak? Kalau kita kali di banyak gitu ya. Sebenarnya waktu kali 100. banyak ya. Oh, 100. Kalau Kalau mahal, baru 100. Kalau 100 tuh aja ngamal ya. Finally orang muda ngomong kayak gitu. 100 orang. Iya. Kita kalau untuk saat ini sih 2019-20 ini sampai 2020 ada Iwang, ada Ide, Alfian, Alfian, yang paling baru. yang baru Cira. Cira. Oh, Iya. Satu-satunya Represent itu Kuat, Bang. agresif, Kuat. agresif, agresif. Iya. Buat skate agresif. Kalau Alfian itu urban skates. Berbasket. Urban skate memang dia yang spesialis lari-lari di tengah kota lah. Iya. Kalau Yuang sama Mide di agresif. Tapi mereka bisa kalau mereka bisa dikemarin aja. Suruh kuat bisa, Suruh kuat dia bisa, urban bisa. urban bisa, agresif bisa. Tatanan tertinggi berarti agresif. Di dalam rollerblading. Bisa gue sebut kayak gitu nggak? Iya, mungkin di etrol mungkin sebenarnya jiwanya paling gede di agresif karena kita berdua agresifnya agresif. Agresif. Kalau dibilang jiwa kita berdua sebenarnya di agresif. Dia agresif. Tapi etrol barangkali kita memang meng-create scene di urban. Urban. Tapi kalau hasrat dari hati pandemi kita mah jiwanya agresif. Agresif. Gitu ya. Karena dulu Thomas pernah bilang, gue sekarang main urban ini, gue kayaknya nggak akan mungkin lagi mau main agresif. Gue bilang, bullshit. Men, Jowo bro. gue bilang, bro, bullshit. Men, lu Lo kalau lagi. karena roots-nya dia udah di agresif gitu loh. Gue bilang, kalau lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau gue sih roots gue memang adanya di agresif. Gue nggak mungkin nggak balik ke sini gitu. Ya, lu lihat aja nanti lu gimana. Ya, sini iya nih. Dia nggak tahan liatnya kayak ngegrek gitu. Karena gue Kesannya ini pembelaan gue sama gue main agresif lagi itu karena urban rasanya gue udah pas punya anak terus kayak kalau gue cedera nanti malah gimana gitu kan sudah kerja nanti juga sepak apa sih mainnya GP lagi dulu gitu kan saat gue putusin untuk kamera lagi main urban tau nya skatepark lebaran kayak free ada Ducati sendiri yang free ada Mas Rembo yang keren banget ada DXP wah dia dua berarti malah ada kan jadi kayak ayo dong wah udahlah gitu dan lama-lama dan selama 2 bulan cuma jalan-jalan doang kayaknya balik-baliknya kayak kurang menantang gitu apa ini jalan-jalan doang ya muter-muter lompat gitu seru sih saya cuman kayak I need more gue kayak gak bisa cuma jalan-jalan doang gitu ujung-ujungnya balik akhir lagi meskipun akhir gue tidak mengejar Enggak semasa dulu lagi. yang penting kan. trik-trik yang gue dulu pernah bisa gue masih bisa mainin lagi dan oh rasanya begini ya gitu cuman gue gak yang kayak gue bisa ini enggak sih Tapi penting loh itu. Lu ada gak sih di kepala 4 gini? Lu kan OG-nya gitu. Pengen buat kayak bisa nggak ya gue di kepala 4 bikin video footage lagi? yes gitu iya Betul-betulnya lu pasti akan harus gitu. Iya. Ini tapi apa tuh?
Kalau misalnya itu pahanya lagi biru kan. Pengen nggak sih lo gitu? Gua lebih merubah karakter main gue sih. Jadi gua ngeliat, karena tuh partner juga gua liat beberapa OG kayak yang punya Adam Skate nih, dia boleh dibilang dia kayak legendnya kayak Tony Hawk-nya Agre. Don Julio. Dia emang paling konsisten, lu jago banget mainnya clean, dia punya usaha juga. Di umur udah 45 sekarang. Dia karena dia punya brand ini, jadi dia otomatis dia juga mempush diri dia tuh, dia bikin video kalau dia main. Berarti dia memang main triknya, option triknya dia nggak banyak, mungkin cuma 3 atau 4. Dan cuman dia mainnya clean, rapi. Jadi kayak dia ngambilnya, dia outnya, terus dia pilih spotnya, kreatifnya. Jadi kalau gua sanggup, kalau gua masih bisa, mungkin gua mau mainnya buat ego gua sendiri, gua mau karas aja. Gua main trik yang gua hatam-hatam aja, cuma gua pengen main clean, gua pengen main di pakai kreatif, di offset beda-beda. Bentuk video. Jadi gua nggak perlu kayak trik yang aneh-aneh susah gitu. Gua penting beda aja. Pengennya, cuma gua lagi masih mencari style sama karakter gue tuh masih belum temu gitu. Nah, dari opini menurut lu gimana mas? Bakalan begitu atau lebih ekstrim? Karena yang gue lihat lu paling kenal lo mas. Sampai bullshit ya. Kalau untuk yang ini, gua yakin dia akan seperti itu. Karena gua tahu yang diomongin sama dia ini, yang si owner ini ada namanya Don Julio. Dia bisa dibilang godfather-nya si rollerblading agresif gitu loh. Godfather-nya ada. Memang dia orang yang dikagumi lah. Gua sampai dulu gua awal biasa aja gitu, awal gua main. Sampai akhirnya gua ketemu sama si Don Julio ini di Malaysia. Lu ketemu? Gua ketemu dia lagi. Dia kan naik haji gua gitu. Dia lagi tour ke ibarat kata tuh kondisi skateboard tuh kayak ketemu David Gonzalez lah. Ya, kayak gitu ya kan, wow yang pro street gitu kan, caster gitu. Nah, gue ketemu sama si Don Julio ini, dia lagi tuh trip dari trip Asia, Jepang sampai Malaysia. Gue ketemu, terus dia perform depan semua gitu. Ya, kalau lihat skatepark di Malaysia tinggi ya, besar. Lumayan big part. Lumayan big park kan, ada satu di Montkiarat yang tinggi kan, itu ada piano rusia tuh tinggi gitu. Kalau kita di sini kan skatepark kecil gitu kan. Nah, dia orang Asia yang bisa main tapi dengan kapasitas kayak orang bule, powernya bule. Jadi eksekusinya tuh untuk skatepark ukuran sebesar itu, gue ngeliat dia skatepark itu kayak kecil. Fokus gitu memang. Benar. Dia orang Amerika, cuman berhasil orang Filipina. Oh iya, Asia banget. Cuman orang ya orang negara Amerika gitu. Gua di situ ngeliat, wah gila. Dan dia ya tadi kayak dibilang Thomas, mainnya ya seperti itu, nggak terlalu ngoyo triknya gede-gede, tapi dia satu trik tapi clean, terus stylish gitu. Ya mungkin di skateboard pun juga ada seperti itu, ya kan. Sorry nih gua ada tadi sebut perbandingannya Apa kita emang hobi kan? Karena memang gua dulu pernah main skateboard juga. Jadi gua tahu perbandingannya kayak anak skateboard juga sama. Pasti memilih ngelihat itu acuannya orang yang stylish gitu. Iya. Ya kan, yang stylish, yang rapi. Karena ada orang yang skateboard tuh jago banget bisa trik, cuma nggak indah dilihat buat apa gitu kan. Sama di inline skate sama, kurang lebih begitu juga. Stylish juga, dari kayak dress up-nya dia pakai apa, hipster-hipsternya kayak apa, medianya aja yang beda. benar. Kayaknya sama, masih kuling, masih itu kan Oji, pancing lagi Oji. Ya udah jam ya. Iya. Dan apalagi karena kan gue jualan ya, jadi kayak masa gue jualan gue ngapain sih gitu kan. Dan gue selalu kayak memotivasi kayak kan ada beberapa orang yang datang yang aduh gue udah kelas 3 nih masih bisa nggak ya takut gini, itu lo bilang gue ya udah 42 loh, lu masih bisa main kok gitu. Iya, salah satu yang bikin motivasi aja gitu maksudnya. Kan sama-sama human ya. Iya, di Amerika aja bisa dengan umur segitu gitu. Dan karena ada yang umur datang ke toko gitu, aduh umur gue 29 nih, 30, terus kayak merasa sindrom tua. Gue tuh bilang gini, gue tuh bilang
lo tau itu Mide, gue bilang mainnya gimana? Iya itu si Mide jago banget ya. Iya. Lo tau umurnya berapa? Gue bilang 37 tahun. Jadi 37 tahun. Ya begitu. Tapi Tapi dia hebat ya. tapi dia punya power gede banget. Banget. Gue pernah lihat perform dia soalnya. Iya dia mau backflip dia bisa untuk umur dia belajar backflip itu terhitung berarti umur dia 33, 35 dia belajar backflip. Karena main agres. Jangan bilang pas lagi perform brand rokok itu. Karena gue lihat Iya. itu udah lancar ya. Udah. Iya itu ketika itu udah kayak kesekian kali Iya. dia. Jadi sempat timbul juga dong. Bro, kamu nggak lihat ini? Gitu. Sanggup. Oh iya. Karena itu kayak baru beberapa kali dia ngulik ya, kalau nggak salah terus. Wah, emang ya sampai sekarang dia justru progresnya lebih jauh lah dari yang dulu jauh banget. Sekarang bagus banget ya. Lebih bagus. Jadi Ya. udah nggak masalah ya. Iya, intinya tuh ya lu Mau practice. Iya sih. Intinya sih begitu. Ya masih ada semangat juga sih. Ya semangat. Ini ngomongin sepatu nih. Gue kan nggak tahu banyak tentang sepatu. Bisa dijelasin nggak kayak part-partnya apa aja? Dari jenis dulu kali ya. Iya. Ini Ini di antara dua apa perbedaannya? Lo mau jelasin ini, gue jelasin ini ya. Boleh. Oke. Jadi Elastic itu sebenarnya ada dua tipe, softwood sama hardwood. Oke. Softwood ya berarti yang empuk, kalau hardwood yang keras, jalan gitu aja gitu. Contohnya softwood kayak gini. Softwood itu dia berarti dia cuma one piece gitu. Jadi one piece dia biasanya cenderung tuh luarnya dia agak soft. Ada yang pakai kulit, ada yang pakai suede, dan bahan, dan itu nggak ada bagian liner yang bisa dicopot. Jadi udah jadi per one piece. Pakai cuff, ini namanya cuffling buat di ankle, pakai buckle. Biasanya proses itu pasti dia lebih ringan pasti, karena nggak ada double dan jadi itu pakai itu nggak akan ada kayak, nah harus ada goyang nih. Kalau ini kita deh, nah ini hardwood nih, hardwood, dia ada liner bagian dalamnya, dia ada. Nah, dia ada liner yang itu bisa dicopot. Bisa dicopot. Oh, bisa Daripada dari cuci. bisa dicuci sama diganti-ganti nggak sih? Iya. Untuk layernya tersebut. Padahal Ini bisa, satu brand nih, Ah, ya kan? Terus gue pengen ganti layernya ini brand beda. liner bisa, Bisa. jadi. Karena itu juga memperbaiki sesuai sama kaki. Nah, ada liner ininya. Kalau ini tuh masih copot nih, dia udah. Nggak bisa. Iya. Nah ini juga ada, lu bisa pakai brand lain, tinggal saling swap aja itu bisa. Tergantung lu ngerasain nyaman. Nyaman. Karena orang juga buat style juga, karena kayak itu lu bisa pakai liner ini warnanya lebih ketemu nih misalnya gitu. Bisa. Iya gitu. Dan ini kalau mau beli ini full set apa website? Kalau agresif biasanya mereka jual busoli gitu. Ada yang komplit, ada juga yang terpisah. Kadang-kadang ada beberapa distributor yang melihat bisnisnya seperti apa. Gitu. Kadang-kadang ada yang jual cuma bus only. Alasannya apa? Karena ya memang di bisnisnya untuk jual bus only lebih menguntungkan misalnya. Ada juga yang pakai komplit biar orang nggak ribet gitu belinya. Cuman biasanya kalau udah bus kayak udah bus gini nih bisa dibilang kayak bus idealis. Yang orang-orang idealis itu gimana jelasinnya Pak? Hipster. Hipster lah namanya ya. Gitu. Jadi Jadi tim rock lah. ya kurang lebih yang mainnya tuh yang stylish, yang maksudnya tuh orang ada yang punk rock, ada yang anak ya kalau di sini kita bilang anak senja lah. Oke. Paham kan gitu? Itu trennya. Iya. Iya karena kalau bagiannya ini kayak sombul umum ya, kenapa inline itu harus begini? Karena ini kan modelnya kan inline, jadi dia nggak bisa lock off karena kalau lain kan ya kalau Iya. ini tinggi beda sama keluarga biasa. Jadi dia ngelokin kalau gini ya, jadi lu tetap. Iya. Dan biasanya umumnya itu mereka ada dua bagian sih, jadi boot sama frame. Oh ini dibilangnya frame. Iya. Gue pengen nyebutnya ini track. Ini namanya frame set. Ada kayak apa? Ada bearing.
ini tuh untuk perubahan ini frame itu bisa diganti. Ini pakai 3, ini 3 di diameter 90. Kalau orang mau pakai 3 diameter 125 bisa ganti frame-nya. Mau bikin 4 ban juga bisa, 3 ban bisa. Even lu mau ganti ice skating pun bisa. Ini bisa. Dia ada juga kayak yang buat related buat ice skating. Jadi lu pakai satu sepatu itu lu bisa ganti bawahnya. Ada yang buat di offroad banyak bisa ban pompa, ban berpacu. Iya, banyak gitu. Iya. Memungkinkan nggak ini untuk agresif inline boots yang ini dimasukin frame untuk boots yang ini? Ada beberapa. Ada. Ada juga. Tapi ya kalau misalkan iya sih itu beda sepatu ya. Iya. Daripada lu bongkar. Jadi memang boots urban ada yang bisa di setup jadi agresif. Tapi memang kalau pakai ban agresif dia tidak akan se-comfort atau pakai boots agresif. Juga dengan boots agresif bisa kalau setup jadi urban, jalan bisa. Cuman nyamannya tidak akan senyaman kalau pakai boots urban beneran karena memang peruntukannya memang beda-beda gitu. Tapi bisa. Karena dari landingnya aja udah beda. Iya, Rasa landingnya terus impactnya juga ini lebih biasanya lebih sakit gitu iya, sih. dia lebih inilah lebih proper gitu loh, lebih proper. Impactnya nggak terlalu sakit gitu. Tapi kalau ini impactnya biasanya kadang-kadang suka bikin nyeri gitu. Jadi kayak kalau untuk siap reservoir itu ya. makanya peruntukannya lebih buat lari lah. Jadi tipis lah ya. Dan masalah ini sizing nih. Sizing, yes. Berarti masukin badan jadi size per size gitu. Iya, jadi gini, untuk si sepatu roda nih sekarang si industrinya ini dulu tuh biasanya sizingnya 41. Sekarang mereka ada yang udah bikin dua size. Jadi dibikin 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ada juga yang 39, 40, 41, 42. Pokoknya dibikin dua size. Tapi ada juga beberapa produk yang dibikin satu size. Kayak ini nih, satu size. Udah, dua size dulu, 42 berapa, 42. Pakai ini 42 juga. Oh gitu. Gitu. Ini kalau ini beda model lagi. Oh enggak. Ya. Oh, Sama, cuman jadi kayak lebih besar biasa aja. Lu pakai sneakers, misalkan lu pakai size 42 ya. Gue pusing di framingnya itu. Kalau misalkan lu turun. Oh enggak, frame-nya di pesawat ini. Oh, universal. Ini doang nih. Tapi kalau gede masih gede, kecil kayak sepatu biasa. Frame-nya udah ada yang tertentu sama sih. Jadi udah disesuaikan biasanya kalau frame yang 45 udah disesuaikan Iya. 40 sama 45 tuh frame sama. Yang pasti yang penting si posisi si bodi belakang sama bodi depan itu nggak keluar dari si sudut sudut ban. rodanya. Sudut ban. Ya, jadi kalau kayak agresif ini biasanya dia ada frame-nya, ada frame size. Ini pas 142 biasanya frame-nya M. Karena dia pasti. Nanti kalau saya 45 nih, frame-nya ada L, itu lebih panjang dikit. Tapi kalau yang kecil dia lebih panjang dikit. Meskipun L dipakai di M bisa, cuma jadi tampilannya kurang menarik aja. Ini jadi kayak ngomong. Ya, lebih ngomong. Iya. Tapi ini sama juga loh. Sama. Sebelum ini. Dari Rusia. Itu brand Ground Control dari US. Dari US. Ya. Memang itu brandnya itu dia sampai setiap orang yang udah ada di distributor mereka kasih banner, dikirim banner dulu 2000 Kalau pertama tuh 2001 ya, dulu kan 2011 tidak ada ke toko gue, itu toko gue ada banner dia gitu, lambangnya celurit. Dulu gue masih gak kepikiran gitu. udah mulai celurit, temboknya merah. Jangan sampai gue disiram ya kan, jadi sekte. Tapi disirapnya ya. Dulu mungkin PKI gitu, nggak lama abis itu udah foto. Iya juga ya. Daripada jadi masalah. Dulu masuk gitu, jebret, tembok merah, itu di belakang tembok itu gambar celurit. Waduh. Komunis nih. Kurang palu doang. Pada saat itu tukang bakso sering lewat. Emang kali ini Bang, somai, bakso ya kan. Dilihat-lihat, wah jadi gambar dia. Anjir. Cukup rumit juga ya. Iya. Tapi kalau lo main ini pasti paham lah. Atau yang teman-teman pengen mulai
pasti ntar dapat panduan juga lah. Iya, pasti paling nggak panduan basicnya apa sih Iya, buat iya. yang mau mulai gitu dari lu. Sebenarnya kurang lebih ini mirip-mirip sih kayak kalau di skateboard mungkin lebih nggak begitu rumit. Track, board, tap, wheels, dari nggak cukup kan. Cuman kalau lu udah larinya ibarat kata tuh kalau gue main urban ini tapi gue punya ini juga kayak orang lo main longboard sama lo main papan buat skatepark. Iya. Gitu, kurang lebih. Ya, Kan kayak di di longboard skateboard juga, juga punya papan longboard sih. iya kan punya longboard dan buat cruising buat cruising dan pastinya kan si traksinya beda, beda lebih lebar, wheelsnya beda. Apalagi sekarang udah ada yang pakai remote juga ya. Ada Powerade, ya, ya kan, nggak ada. Ini belum ada nih. Kesian yang kita udah bikin. Kayaknya gue tau ya, kayaknya Iya. namanya mesin karena ada error ya. Misalnya board error, misalnya mesin yang mati, kita dia lompat. Ini kalau dia mesin yang mati ya. Iya juga bisa aja. Oh ya. Tapi kalau misalkan dari kalian bisa memodifikasi itu, lah, semua gitu kan. Belum nyampe gitu otak kita gitu. Kamu sih juga Karena yang ada bukan keringetan lagi. Debuan nih ya. Pikiran polusi. Coba tahu nanti bukan Gojek lagi. Enggak aja kan? Gorol. Dari Eko sampai Gorol. Tapi yang buatan Segway itu yang suka yang berjalan itu ada yang satu roda kan? Jadi Ada. Iya, di jalan doang. Iya. Gue pernah cobain main tuh. Ya bisa jalan, cuman agak susah karena lu bener-bener pakai gyro gitu kan. Ya tapi kalau kanan kiri nggak sinkron itu dari jauh. Kira lu sempet coba pakai buat ngebrand juga. Enggak. Kalau turun kuarter gitu. Pengen nyobain itu. Paling dulu. Apa kita challenge aja kan? Oh, sorry. Jadi ya buat pemula ya mending main aja kali kalau Ya, buat yang tertarik pengen mulai suatu hobi baru boleh Welcome kan lo. Welcome banget. Kita juga selalu orang ada yang merawasa pasti Kita mengedukasi yang Iya. baik. Kita mesti mengedukasi dengan baik sih. Ya, mulai dari orang menanyakan urban, kita skate, agresif skate sampai cross skate, kita pasti edukasi dengan baik sih. Kita nggak yang namanya nggak akan kayak bilang oh brand ini begini, brand itu begini. Kita benar-benar yang asal Mengenal. brand ini seperti ini, brand ini seperti ini, brand ini seperti ini. Lo bisa lihat reviewnya kalau mau lebih jelas dalam lagi lo bisa buka YouTube. Tapi kalau lo cukup dengan apa yang gue jelasin lo udah ngerti, lo boleh pilih video mana. Iya. Gue nggak akan kayak lo jangan kayak itu tuh gak bagus gue tuh nggak. Kita kasih customer dengan pilihan yang apa yang dia mau di hatinya dia. Gitu. Karena untuk kayak ginian aja agresif pun kita ada karakter-karakternya ya bang ya. Ada karakternya beda-beda. Ada yang mungkin ada brand satu lagi namanya Razors. Biasanya yang pakai juga lebih orang-orangnya gimana ya? Kayak kalau Aranton gitu cepat apa ya? oh gitu karena namanya laser cepat tuh tajam Rapi kali clean. lebih rapi terus konsisten enggak lebih sporty lah tampilannya. Iya seperti itu. karakter juga Karakter. Karena ini kalau orang-orang sporty begini Ada jawab. ada sama. Ada iya sama. relevansinya aja ya Sama juga juga. dari yang escape Iya, pasti ada. ada Kan kayak papan aja yang orang pakai sama dilihat dari mungkin ada kayak baker gitu kan. Karakter juga kan. Iya sama kalau kita sering ngalamin di Etron tuh memang kita jual produknya kan produk premium ya. Memang harganya rata-rata di atas 3,5. Juga sama. Ya, jadi cukup banyak ada orang yang nanya, gue juga menjelaskan dengan edukasi karena banyak orang mindset itu untuk pemula baru belajar dari yang murah aja. Itu kalau menurut gue itu sebenarnya salah. Gitu. Karena bukan berarti murah itu jelek atau yang mahal bagus gitu. Cuman berarti memang ada satu produk murah yang cukup bagus juga gitu. Cuman juga banyak dia melihat
orangnya sebenarnya dia ada niat pengen belajar daripada pengen main, pengen menjadi satu pilihan option olahraga. Mungkin dia bosan jogging atau dia mungkin mau sepeda gitu kan. Tapi nggak salah juga orang kalau pengen coba tuh pakai murah dulu, takut dia nggak suka. Gitu. Iya. Cuma banyak juga kejadian yang sebenarnya kalau dia beli yang ada mahal dikit yang lebih proper, dia malah bisa jadi yang serius. Tapi karena dia beli yang murah, itu dari ekosistemnya kurang, bahasa kurang bagus, metode, jadi itu makin malah sakit dulu dia merasanya, gue nggak bisa main nih, ternyata bukan nggak bisa main karena sepatunya nggak mensupport kakinya, jadi banyak sakit, banyak pressure point, pegel, seleo, dia ngerasa gue nggak bakat, karena sebenarnya bukan dia nggak bakat, sepatu lu kurang kelas. Iya. Faktor barangnya sendiri Iya. ya. Barang itu emang nggak mensupport lo untuk bisa main gitu. Tapi benar juga loh, maksudnya itu bisa dibilang kayak lu punya aset tuh. Kalau gue ngeliat ya, dari pas ketika lo udah tertarik, lo nggak butuh keluar duit lagi buat beli yang bagus. Iya. Gitu. Jadi lo nggak keluar duit pertama, mendingan gue beli sekarang Sekalian ini aja, tapi iya. panjang. Iya. Bisa gue pakai buat agresif lain yang bener proper. Benar. Makanya kadang kalau kita udah sering banyak nemuin juga sih kayak orang yang bukan beli yang murah aja, akhirnya pas mereka pakai, waduh, itu gua beli yang mahal sekalian aja, nggak enak nih ini, ada juga kayak gitu. Iya. Jadi keluar duit 2 kali. Dan Banyak yang kejadian dan belum lama baru sekitar bulan lalu ada bapak umur 44 di atas gue, dia udah beli basket, akhirnya beli skate kelima, kita itu baru dia merasa enak. Dia pertama beli ada, mau beli brand, kurang enak. Jadi berpakai itu kayak goyang-goyang, saking makan. Terus dikasih tahu sama makannya, salah belinya ini dia beli juga, lumayan enak, terus seminggu sakit. Baru ada pakai lagi, apanya ada patah. Terus akhirnya bilang, gila gue beli yang di bawah 1 juta 4 kali, ujung-ujungnya gue beli 4 juta juga. Iya, kan Nah, itu. akhirnya dia ke petrol beli yang proper, nah ini baru enak nih, gitu. Itu dari awal gue beli ini aja. Gitu. Iya. Tapi yang jelas ini karena itu gue pengen coba main lagi. Tapi kalau beli yang malah gue gak cocok atau gue gak bisa, gue mau bazir. Ujung-ujungnya dia malah jadi punya 5 sepatu, mending benar dipakai. Yang pas masih dipakai semua useless jadinya. Gitu. Ya makanya mending langsung tanya aja kan. Iya. Jadi kayak nggak usah yang spekulasi, beli aja sendiri. Mending tanya yang orang yang nggak tahu. Mungkin orang-orang atau penonton gue kan kebanyakan kan usianya kan tuh dari kecil nih. Kalau pengen tahu kalian tuh kalian ada di mana sih? Untuk kapan sih kita di Pondok Indah di Jalan Bukit Hijau 4 nomor 19. Instagram di @rosekids. @_skits ya. Iya, kalau nggak salah ya. Sudah mulai kita comparan. @_skate. Iya, bisa kita situ langsung ada banyak foto-foto video-video Iya. produk, ada beberapa video tutorial juga. Tutorial juga untuk agresif. Ada beberapa cara jalan. Cara keren, cara jalan, Belok. cara belok. Cara belok nggak? Bukan cara nikung. Cara belok. Di belok. Cuca. Untuk kalian ada pesan-pesan khusus nggak yang komuniti regenerasi udah kalian kenal? Karena kan tadi kita ngebahas tentang apa regenerasinya kurang nih. Iya. Antara mereka yang udah sibuk dengan kerja dengan enggak, gue kayaknya enggak main ini dulu nih gitu. Itu ada pesan-pesan khusus gak? Ayo dong semangat lagi, kita ngumpul bareng lagi gitu. Kalau dari gue, mungkin kemarin mau regenerasi susahnya mungkin ada kendala karena tidak ada wadah atau tidak ada toko yang memprovide metodenya. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor yang menghambat anak-anak untuk susah untuk main, karena pengen main gue di mana ya? Susah, jadi makanya sempat akun tuh. Gitu. Sekarang kan kayak kalau sudah ada lagi opsi banyak, seharusnya sih itu bukan menjadi hambatan untuk orang tidak main lagi. Ya main lagi karena kita pun ngalamin secara kalau buka lagi dalam 4 bulan tuh kita mau kreat banyak generasi baru ya. Justru banyak kan orang lama yang main lagi.
Gitu. Iya. Ya, biasanya itu dia malah bawa anaknya main, ada yang bawa ponakannya main. Iya. Harusnya sih sekarang sih dengan tren sekarang juga lagi naik lagi, harusnya akan tidak terlalu susah untuk ada generasi baru sih seharusnya. Karena tempatnya udah balik lagi, tongkrongan udah ada lagi, Iya. wah. Gitu kan. Sebenarnya kayak Lucira bisa dibilang ya generasi baru. Lucira, Giga, game responsori ini tuh, ataupun yang lainnya juga mereka sebenarnya ya bisa dibilang generasi baru. Generasi baru. Karena ya iya bukan anak lama juga, mereka juga baru mulai. Iya. Mereka mulai nggak usah masih 2009, 2008 ya. 2008, 2009 mereka baru mulai. Racun Sonic ini gamenya Lucira itu kan tidak 2008. Kalau dari Instagram sih 2019 sorry. 2012 kan iya, 2012. Kalau 2018 ya udah 2 tahun ya. Kerennya. Oke, kurang lebih kita ngobrol-ngobrol ngomulnya sampai di situ nih. Iya. Ya, lu mau coba nggak? Itu ada tukeran ini hobi, activity. Jadi dari kita nyobain agresif inline, oke, dan kalian main skate. Gitu, ada main hobi agresif. Gue ajarin basic kayak gitu. Tapi lo udah pernah main skate dulu. Cuma jalan doang lurusin gitu. Jalan ini kapan gue sih? Enggak bisa gue. Gimana? Mau? Boleh. Jadi kita langsung aja kali. Ayo. Bukan gue masih ada arah jadi bisa pakai skate. Bisa mereka ya. Iya. Karena gue tidak bawa sepatu kecuali barang dagangan. Jangan. Ini juga. Sebenarnya di Jakarta, gue kayak hati-hati gitu. Nggak perlu ditanya kan. Tadi kan 3,5. Startnya. Kan nggak ada yang tahu. Ini 9 juta sangan ini. Karena full karbon. Oke. Terus berapa ya? Ada lagi bus yang nanti mungkin bisa lihat di Tunggu dulu. di Instagram. High end-nya untuk urban rower Nanti bakal ada dia kalau. Iya. Nanti bakal ada. 30-an. Yes. Bulan More. Dan itu cuma ada 25 pieces in the whole world. Oh ya, limited. Ya. Dan tidak semua orang bisa punya lewat proses Interview. di masuk begitu lolos ya. Jadi lo BRDP nanti nunggu momen interview. Kalau menurut mereka kita hasilnya, itu dibalikin. Lo mau nawar, gua bayar deh, misalnya 2 juta. Dia nggak ngasih. Oh, berarti dari brandnya tersebut melihat juga. Dia beneran bukan dia menilai bukan cuma dari skill, dia menilai dari karakternya, kenapa lu suka beli ini, jadi kayak lu mau ngambil kerja lah gitu. Karena dia bilang anjing gue anjing mau biskuit gue bayar kayak orang ngambil kerja bilang. Tapi di situ orang tertarik kan kok. Pasti. Kenapa jauhnya? Kenapa sesuatu bisa kayak begitu ya kan diciptain harus ada interview pasti ada sesuatu gitu. Karena kita juga masuk. Bisa nggak gitu? Ya gue interview dulu. Oke. Apa lu? Lu nyebut dia ikan gori closing aja nggak lupa gitu kan? Anjir. Oke. See you next episode. Thank you. Thank you. Yeah. Dah. Bahagia. Gitu.